Ketika pandemi berlangsung, banyak orang mulai melihat potensi bisnis kecil sebagai cara untuk menghasilkan uang dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Terutama bagi generasi muda, memulai bisnis kecil bisa menjadi sebuah cita-cita yang membanggakan. Meskipun bisnis kecil memiliki skala yang lebih kecil, penting untuk mengelolanya dengan baik. Dengan manajemen yang tepat, bisnis kecil Anda mungkin memiliki potensi untuk berkembang, bahkan hingga membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu, Anda perlu memahami faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan ketika memulai bisnis kecil. Jika Anda mengabaikan faktor-faktor ini, bisa menghambat bahkan mengakibatkan kegagalan dalam usaha yang sedang Anda jalankan. Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, penting untuk memahami apa yang menjadi penyebab utama kegagalan bisnis dan bagaimana caranya menghadapi hambatan. Alasan umum kegagalan bisnis kecil seperti kekurangan modal atau pendanaan, manajemen yang buruk, infrastruktur atau model bisnis yang bermasalah, dan promosi yang gagal. Salah satu alasan utama mengapa bisnis kecil gagal adalah karena kurangnya uang atau dana yang diperlukan. Dalam kebanyakan kasus, pemilik bisnis tahu seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis sehari-hari, seperti membayar gaji karyawan, mengatasi biaya seperti biaya sewa dan tagihan, serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada supplier. Namun, seringkali pemilik bisnis tidak memahami seberapa besar uang yang mereka hasilkan dari penjualan produk ataupun jasa. Alasan kedua adalah pemilik bisnis salah menentukan harga produk atau jasa. Untuk bersaing dalam industri yang sangat kompetitif, perusahaan mungkin menetapkan harga produk atau jasa jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh pesaing lain, dengan harapan menarik pelanggan baru. Meskipun strategi ini berhasil di beberapa situasi, pemilik bisnis yang akhirnya gagal adalah yang menetapkan harga produk atau jasa terlalu rendah dalam waktu yang lama. Ketika biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya pengiriman lebih besar daripada uang yang diperoleh dari penjualan, bisnis kecil memiliki sedikit pilihan selain menutup usahanya. Untuk mengatasi masalah biaya, pemilik bisnis sebaiknya menetapkan anggaran yang realistis untuk operasi bisnisnya dan bersedia menggunakan sebagian modalnya untuk ekspansi. Hal yang penting adalah melakukan penelitian dan mengetahui berbagai sumber pendanaan yang tersedia untuk mengantisipasi saat benar-benar memerlukan tambahan dana yang dibutuhkan. Ketika saatnya tiba, pemilik bisnis seharusnya sudah mempunyai beragam opsi yang bisa digunakan sebagai modal. Salah satu alasan mengapa bisnis kecil bisa gagal adalah karena pemiliknya kurang memahami dengan baik bagaimana menjalankan bisnis. Dalam beberapa situasi, pemilik bisnis adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab di perusahaan, terutama jika bisnisnya baru saja dimulai dan baru berjalan selama 1 hingga 2 tahun pertama. Walaupun pemilik bisnis mungkin sangat paham tentang cara membuat dan menjual produk atau jasa yang baik, mereka seringkali kurang ahli dalam hal pengelolaan, dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengawasi staf mereka dengan baik. Tanpa tim manajemen yang membantu, pemilik bisnis dapat mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai aspek bisnisnya, termasuk keuangan, perekrutan, atau pemasaran. Sebagian besar bisnis kecil dimulai dengan menggunakan uang mereka sendiri atau pinjaman dari teman dan keluarga, lalu mencari tambahan dana dari luar untuk berkembang. Pemilik bisnis yang cerdas tahu cara memprioritaskan aktivitas yang harus dikerjakan dengan baik atau yang memerlukan perhatian khusus. Mempunyai tim manajemen yang kompeten adalah elemen penting untuk menjalankan bisnis dengan sukses dalam jangka panjang. Pemilik bisnis harus merasa yakin dengan pemahaman manajernya tentang operasional bisnis, staf, serta produk atau jasa yang mereka tawarkan. Pemilik usaha seringkali mengabaikan pentingnya perencanaan bisnis yang efektif sebelum memulai usaha. Rencana bisnis yang baik seharusnya mencakup hal-hal berikut: deskripsi yang jelas tentang bisnis, karyawan yang dibutuhkan dan bagaimana mengelolanya saat ini dan di masa depan, peluang dan risiko dalam pasar yang lebih besar, berapa banyak uang yang diperlukan, termasuk berapa banyak uang yang akan masuk dan keluar, cara memasarkan produk atau jasa, dan mengetahui siapa pesaing Anda. Pemilik usaha yang tidak memahami kebutuhan bisnis dengan baik sebelum memulai bisnis akan menghadapi masalah serius. Demikian pula, bisnis yang tidak secara teratur meninjau rencana bisnis awal atau tidak siap untuk beradaptasi menghadapi perubahan dalam pasar atau industri, akan menghadapi kesulitan yang besar. Untuk menghindari kesalahan yang terkait rencana bisnis, para pengusaha harus memiliki pemahaman yang kuat tentang industri dan persaingan sebelum memulai bisnis. Mereka harus merancang bagaimana bisnis akan berjalan
dan bagaimana mereka mendapatkan sumber pendanaan lainnya sebelum mereka menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Membuat dan mengikuti rencana bisnis adalah kunci untuk menjalankan bisnis dengan sukses dalam jangka panjang. Pemilik bisnis seringkali tidak menyiapkan dana yang cukup, tidak tahu seberapa banyak calon pelanggan yang bisa mereka capai, dan tidak memiliki perkiraan yang tepat tentang berapa banyak orang yang akan membeli produk mereka. Ketika perusahaan tidak memperhitungkan dengan baik berapa biaya keseluruhan promosi awal, bisa menjadi sulit untuk mendapatkan uang atau mengalihkan dana dari bagian bisnis lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam tahap awal suatu bisnis, sangat penting membuat orang tahu tentang nama perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka telah menetapkan anggaran yang masuk akal untuk iklan saat ini dan yang akan datang. Penting untuk memiliki rencana bisnis yang masuk akal mengenai siapa yang akan menjadi pelanggan kita dan berapa banyak dari mereka yang akan membeli produk atau jasa kita. Bisnis yang tidak memahami cara beriklan dengan lebih baik mungkin gagal dibandingkan perusahaan yang berinvestasi waktu dan usaha dalam strategi pemasaran yang efektif. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.